Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Ajmi Azkia dari Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya dengan NIM C2286206059. Di video kali ini, kakak akan mengajak adik-adik semuanya untuk mengetahui materi tentang satuan suhu dan Kelvin. Disimak dengan baik ya adik-adik. Oke, adik-adik, ada yang tahu gak kenapa satuan suhu menggunakan dua satuan, yaitu derajat dan satuan suhu itu sendiri? Contohnya 100 derajat Celcius. Nah, sekarang kita disuruh menganalisis nih, mengapa ada derajatnya dan mengapa ada satuan suhu yang kayak Celcius, Fahrenheit, Reaumur, sama Kelvin. Nah, kita bahas dulu yang pertama. Kenapa harus ada derajatnya? Nah, kenapa harus ada derajatnya? Kita misalkan saja di termometer. Nah, kita misalkan aja di termometer. Di sana juga pasti ada derajatnya. Semisal gak ada derajatnya, kita akan susah menentukan panas tubuh seseorang. Nah, sekarang kenapa ada Celcius, Reaumur, Fahrenheit, sama Kelvin yang kayak gitu? Beda-beda kan ya? Nah, kenapa harus ada itu? Yang pertama, kita jelasin dulu. Kita lihat dulu dari sejarahnya. Kenapa ada itu? Nah, setahu kakak, kalau suhu itu kenapa beda-beda? Itu sejarahnya, yaitu karena di setiap negara itu beda-beda untuk pengukurannya. Misalkan nih, di Indonesia kita menggunakan Celcius. Nah, untuk di Malaysia itu beda lagi. Nah, itu kenapa terjadinya perubahan satuan suhu itu sejarahnya kayak gitu. Terus, perbedaan satuan suhu juga dipengaruhi sama zat yang diukur. Zat yang diukur itu kan memiliki titik lebur sama titik beku yang berbeda. Jadi, satuan suhunya juga akan berbeda. Seperti itu adik-adik. Nah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan juga bahwa derajat merupakan satuan suhu, sedangkan Celcius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur itu merupakan satuan yang dikeluarkan dari alat ukur. Nah, seperti itu ya penjelasannya adik-adik. Untuk selanjutnya, kakak ingin bertanya kepada adik-adik. Adik-adik, ada yang sudah tahu gak? Kenapa Kelvin tidak menggunakan derajat? Padahal kan Kelvin sama-sama suhu. Nah, sebelum kakak menjawab, udah ada yang tahu gak apa itu Kelvin? Oke, Kelvin dinamakan berdasarkan seorang fisikawan dan insinyur Inggris, William Thomson dan Baron Kelvin pada tahun 1824 sampai 1907. Tidak seperti derajat Fahrenheit dan derajat Celcius, Kelvin juga bukan berarti tidak ditulis sebagai derajat, kan bahwa simbol unit Kelvin selalu menggunakan huruf besar dan tidak pernah dimiringkan. Tidak seperti skala suhu yang menggunakan simbol derajat, selalu ada spasi di antara angka dan huruf K. Sama seperti unit satuan internasional lainnya, Kelvin juga tidak pernah diikuti dengan kata derajat atau simbol, berbeda dengan Fahrenheit dan Celcius. Ini karena kedua skala disebut terakhir adalah skala ukuran, sementara Kelvin adalah unit ukuran. Dari beberapa penjelasan di atas, dapat kakak simpulkan bahwa yang pertama, Kelvin bukan skala, tetapi ukuran. Oleh karena itu, dipakai untuk satuan internasional. Nah, yang kedua, Kelvin tidak mengenal angka minus seperti satuan lainnya. Dan yang terakhir, penulisan suhu Kelvin tidak memakai derajat karena Kelvin merupakan satuan internasional, jadi harus dibedakan dengan yang lainnya. Selain itu, Kelvin juga sering dipakai, maka untuk lebih efisien atau tidak terlalu panjang, maka pemakaian derajatnya dihilangkan. Nah, seperti itu ya adik-adik.
Untuk yang terakhir, kakak ingin bertanya kepada adik-adik. Adik-adik, apakah ada yang sudah tahu kenapa Kelvin menjadi satuan internasional untuk suhu? Oke, skala suhu Kelvin ditemukan oleh seorang dari Skotlandia bernama Lord William Kelvin. Berbeda dengan skala lain, Kelvin menggunakan konsep nol mutlak sebagai batas suhu terendahnya. Nah, maksudnya seperti ini adik-adik. Suhu terendah di alam ini adalah suhu yang membuat semua gerakan molekul berhenti. Dan kita tidak bisa mendeteksi adanya energi lagi. Sehingga di dalam skala suhu Kelvin, kita tidak akan menemukan suhu bernilai minus. Kelvin menetapkan titik tetap bawah atau titik beku adalah 273 Kelvin dan titik tetap atas atau titik didih adalah 373 Kelvin. Nah, seperti itu ya adik-adik. Apakah dapat dimengerti? Adik, sekian yang dapat kakak sampaikan. Mudah-mudahan semua materi dapat dimengerti oleh adik-adik semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.